Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu bahwa kami untuk mengenal dengan benar Tuhan akan Engkau Tuhan. Supaya kami dalam menjalani hidup ini, kami boleh merasakan, kami boleh benar-benar mengalami bahwa Engkau dengan kasih setiamu, Engkau menyertai kami. Engkau Tuhan Immanuel. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan yang menguatkan untuk setiap kami bertahan dalam keadaan apapun, dalam kesesakan, bahkan dalam sekalipun kami ada dalam gelap. Engkau menyertai kami Tuhan, karena Engkaulah Tuhan terang yang sejati. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh luar biasa apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Buat kami tidak pernah meninggalkan akan apa yang Engkau sudah berikan kepada kami. Buat kami berpegang erat pada janji-janji dan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kepada kami semangat di dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara. Judulnya semangat juang ya. Kita tahu bahwa kita terlahir dari jutaan, saya boleh katakan jutaan sperma yang berebut berlomba untuk masuki sel telur ya. Di dalam Mazmur 8 ayat 2. Mazmur yang seringkali kita perkatakannya, ya Tuhan, Tuhan kami. Bukan itu. Yang satunya, yang bayi-bayi dan anak-anak menyusu. Terus, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Kita lihat ya, mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Orang-orang yang telah lahir baru itu merupakan bayi-bayi, dan kemudian dalam pertumbuhan mereka membutuhkan makanan yang berupa masih susu ya. Nah, di sini telah Kau letakkan, Tuhan sudah meletakkan dasar kekuatan karena musuhnya Tuhan, karena lawannya Tuhan, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Membungkamkan, yang dibungkamkan itu apa? Musuh. Musuh kita itu mempunyai mulut untuk mendakwa kita, untuk terus-menerus membisikkan kepada kita, memprovokator kita, sehingga kita ini hidup dalam bulan-bulanan si musuh kita, si jahat ya. Nah, kenapa musuh itu melakukan itu? Karena dia dendam. Kenapa dia itu diusir dari tempatnya yang semula, dan dia diusir dan sekarang dia gentayangan gitu ya. Nah, kita bersyukur karena dari mulut bayi-bayi, anak-anak yang menyusu, telah Tuhan letakkan dasar kekuatan karena kita punya iman percaya akan anak Allah ya. Kekuatan itu merupakan dasar kekuatan ya. Karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendamnya. Nah, kalau kita lihat ya, masalah apapun yang kita hadapi, jangan gampang menyerah. Jangan gampang menyerah. Karena seperti lagu tadi, selalu kita memiliki pengharapan. Di dalam Tuhan ada jalan. Di dalam Tuhan itu pengharapan kita terus menerus. Jangan jadi orang yang gampang patah semangat ya. Jadi kita harus terus menjaga semangat yang Tuhan berikan. Jangan sampai padam. Kita tidak luput dari kekecewaan, dari luka dan luka. Hidupnya. Hidup kita gitu ya. Dalam kehidupan ini kita nggak luput dari kekecewaan. Semua orang pasti pernah kecewa, sedikit ataupun banyak ya. Terus pernah terluka, luka, ketemu lagi luka. Jangan biarkan luka itu menjadi pahit. Jangan biarkan ya. Kita sedih, kita alami sebagai manusia ya. Nah, karena apa? Kepahitan yang tidak segera dibereskan itu merusak hidup kita. Sungguh-sungguh merusak hidup kita, menghambat berkat Tuhan atas kita. Karena orang kepahitan itu ada dalam gelap, sehingga kita cuma bisa meraba-raba, nggak bisa lihat jalan, nggak bisa lihat apapun gitu, karena ada dalam gelap. Yuk kita belajar untuk kita
apa yang kita alami itu sebagai cambuk bagi kita untuk maju, untuk kita bergerak, untuk kita berubah. Saya bersyukur ketika saya mahasiswa, teman kamar saya itu karyawan dari Indosemen gitu ya. Dia sarjana, dia ngomong, lagi cerita banyak sekali, terus dia ngomong, kalau dipikir-pikir katanya, saya kalau tidak mengalami yang enggak enak, mungkin saya cuma diem-diem aja. Tapi karena saya ngalami yang enggak enak dan saya mau melihat sekeliling saya tahu bahwa saya harus berubah. Dan dia mau berubah hidupnya. Dan luar biasa, saya pikir, aduh Tuhan terima kasih Engkau berikan kepada saya teman kamar yang luar biasa. Dia bisa menjadi cambuk bagi saya ketika saya dalam mengalami yang enggak enak gitu tuh. Itu sebagai cambuk buat saya harus maju, saya harus bergerak. Waktu itu gitu ya. Dan sekarang puji Tuhan, saya banyak teman-teman rohani yang bisa memberi nasihat, memberikan segala sesuatu sehingga semangat yang Tuhan kasih dalam hidup kita ini tidak kita biarkan untuk padam. Ketika kita mengalami hal-hal yang gak enak, pengampunan kita lepaskan. Dan ketika pengampunan itu dilepaskan, maka kehidupan kita akan berubah. Tahap demi tahap, pasti berubah. Lepaskan pengampunan. Walaupun susah Tuhan, saya mengampuni itu. Lagi-lagi terulang. Tapi kita tahu ketika pengampunan dilepaskan, kita tidak lagi kepahitan, maka tahap demi tahap kegelapan itu tersingkirkan. Berulang kali kita ngalamin lagi, aku lepaskan pengampunan. Berulang kali lepaskan. Belajar untuk melepaskan pengampunan. Kita lihat dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Kejadian 32 tentang Yakub. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya pada malam. Bayangkan pada waktu malam. Kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Terus sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan orang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Nah, stop dulu sampai sini. Nah, si Yakub kan dikejar. Yakub tuh mau menemui akan Esau, mau bertemu dengan Esau. Dia takut karena dia memang merasa bersalah. Dia, ya katakanlah dia menipu gitu ya. Nah, udah gitu dia takut sama Esau. Lalu dia ketika nyebrang, biarin yang lain-lain, istrinya semua suruh nyebrang, barang-barangnya nyebrang, lalu dia belum nyebrang. Nah, tinggallah Yakub seorang diri, ia memisahkan diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Kalau saya bayangkan gitu, mungkin dia tuh semua udah mikir, aduh nanti gimana ya. Orang kalau takut ngadepin orang itu, tapi mau tidak mau harus ketemu gitu tuh. Mulai mikir, Tuhan ini saya takut bagaimana. Akhirnya ayat 25. Ketika orang itu ketika orang itu melihat bahwa ia tidak, ayat 24 dulu tolong. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Terus 25, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Si Yakub bergulat dengan orang yang dia temui. Nah, bergulat, tentu Yakub capek. Dia bisa saja nyerah. Tetapi Yakub tahu dia harus menemui Esau. Jadi dalam keadaan kaki sakit, capek, dia terus bergulat dan akhirnya dia menang. Sekarang kalau kita menghadapi satu persoalan yang mau tidak mau kita harus temui. Nah, kita ingat Mazmur 8 ayat 2 tadi.
Mazmur 8 ayat 2, ya betul. Tuhan sudah memberi kita semangat. Tuhan sudah memberi kepada kita itu supaya kita ini menang dalam pergumulan kita. Jadi pada waktu kita bergumul terus menerus lakukan seperti Yakub itu, ketakutannya itu dihadapi, dia harus bergumul dan bergumul, entah keadaannya gimana, pokoknya tidak mau menyerah sebelum orang itu memberkati akan Yakub, ya. Terus 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jadi kita punya kerinduan, kita punya masalah, kita bergumul, jangan berhenti tengah jalan walaupun sakit. Terus aja sampai kita nih nyampe kepada apa yang menjadi kemauan kita. Tapi kita bergumulnya itu dengan Tuhan. Seperti Yakub saking takutnya dia menyuruh akan utusan-utusannya pergi dengan pesan, kalau ketemu Esau ya, nanti kamu bilang Yakub hambamu. Jadi kamu bilang ke Esau, Tuhan ini persembahan dari Yakub hambamu. Manggil Esau Tuhan, manggil itu, menyebut dirinya sendiri itu hamba. Seperti itu ya. Lalu karena si utusannya bilang sudah ketemu Esau, utusannya juga bilang ada 400 orang beserta Esau. Jadi takut. Kalau kita kan bergumul, mau tidak mau kita harus ketemu. Kemudian kita dengar lagi ada ini. Waduh, artinya mikirinnya nggak mungkin yang positif, pasti artinya mikirinnya yang negatif. Ya jujur aja pasti, wah karena punya salah, Yakub punya salah. Waduh, jangan-jangan si Esau itu mau menyerang dia gitu ta. Nah, tapi akhirnya Yakub bergumul dan dia menang ya, Kejadian Nah, seperti ini ya. Ketika kita bergumul dengan Tuhan, pilihan kita tentunya kepengen mengejar apa yang kita mau. Ya, seperti apa yang kita mau ya. Seperti Yakub itu. Di dalam ayat 28 coba tolong lihat. Dalam ayat 28 bilang begini. Lalu kata orang itu, nanti dulu, sorry. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu orang itu berkata, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Engkau menang, melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Betapa luar biasanya kalau kita bisa bergumul dan kita ketemu Tuhan dan kita tahu bahwa kita menang. Tuhan memberi kita jawabannya. Kita kan sering dengar khotbah, terus kita lihat artikel bagus, dengar khotbah ya bagus, lihat artikel bagus, ikut Zoom bagus, ikut seminar bagus, tapi itu biasanya walaupun kita cuma dengarnya cuma 1-2 jam, cuma menarik kita untuk membangkitkan semangat kita, membangkitkan akan semangat kita untuk kita nih berpikir positif, ya enggak? Kalau kita nih dengar khotbah, kita mikirnya positif. Oh, pikiran saya yang tempo hari berarti salah. Saya harus berubah, berpikir positif. Walaupun kita dengarnya cuma sebentar, tapi yang namanya pikiran itu adanya cuma di otak. Ya toh, kita dengar firman nih, masuk ke otak. Kalau kita tidak bertindak, nggak ada gunanya. Jadi kalau kita tahu bahwa kita diajak untuk berpikir positif, berpikir di otak, pikiran itu ada di otak, tetapi yang namanya berlomba, seperti tadi saya bilang, sperma itu berlomba sampai berhasil gitu ya. Nah, berlomba itu adalah tindakan, bukan diem-diem aja. Jadi iman tanpa perbuatan mati. Jadi kita harus, ketika kita mendapatkan dari Tuhan, kita harus bertindak,
harus bertindak ya. Ada juga kalau gini, imannya ketika kita dengar, ya Tuhan aku percaya, tetapi itu belum. Yang namanya bertindak itu bukan sekedar ketika kita percaya, melainkan ketika kita melangkah dengan iman. Jadi harus ada tindakan selanjutnya ya, itu melangkah. Seperti halnya Petrus ya. Petrus itu berjalan di atas air. Petrus membuktikan imannya dengan dia turun dari perahu nginjek air. Ya, dan ternyata terbukti dia bisa berjalan di atas air. Terus Naaman itu disuruh 7 kali membenamkan diri di sungai Yordan ya, misalnya. Sungainya kotor katanya. Nah, Naaman mau tidak mau nurut, 1, 2, 3, mau terpaksa. Nah, pokoknya dia cuma tahu dia harus sembuh. Dia terus mau nurutin instruksinya 7 kali, ya 7 kali. Jadi kita sebagai orang yang bergumul, kita ini harus melangkah terus melangkah sampai dekat pada tujuan kita, yaitu kemenangan kita dalam pergumulan. Kemenangan kita dalam pergumulan. Karena bukan pola pikir kita saja yang berubah. Pola pikir kita berubah ya, tapi yang lain-lain belum berubah, enggak. Kita harus total hidup kita nih berubah sesuai dengan firman. Total hidup kita berubah. Nah, ada satu hal ilustrasi yang bagus. Begini saudara, kalau kita lihat anak kecil ya, bayi pertama kali bisa tengkurap. Kita kan ngawasin aja dari jauh. Tidak jauh-jauh gitu ya, takut jatuh. Lagi dijemur. Tempo hari anak saya dijemur pakai bangku pendek kan ya, pakai meja pendek. Dari jauh, sudah mau tengkurap bisa jatuh. Makanya harus diawasin. Tengkurap. Terus udah tengkurap tuh rangkak ya. Nah, dia kan merangkak kejedur, tapi terus menerus terus menerus dia nggak kapok gitu tuh. Terus merangkak. Terus udah merangkak jalannya berdiri merembet, belajar berdiri, dabruk jatuh lagi karena badannya belum seimbang ya, jatuh lagi. Nah, udah gitu udah merembet terus sampai akhirnya jalan, sampai akhirnya berlari. Itu anak-anak loh. Anak-anak, saya ingat mertua saya yang laki-laki habis operasi. Dia itu dilatih untuk bergerak, ini lama-lama jengkel dia, nggak mau dilatih gini. Sekarang kita bayangin, bayi menuju untuk bisa lari, dia mau ngelakukan. Tapi ketika kita makin tambah umur, otak kita mulai ngerasain, aduh sakit, nggak bisa gitu ya. Jadi seperti papa mertua itu ya, dia nggak mau, marah malahan. Sampai dibilang kalau tidak bergerak nanti kaku malah begini bagaimana, sampai diomong terus menerus. Itu papa mertua. Teman kita semua Acu itu latihan, dia mau, nggak marah dia karena dia masih tergolong tengah umur ya. Usia setengah baya gitu. Masih mau. Orang yang punya kemauan untuk mencapai yang dia mau dilatih tuh, walaupun sakit tetap mau. Saudaranya Acu juga dilatih terus, aduh sakit, malah direkam saudara. Direkam teriakannya dia waktu di apa itu terapi apa nggak gitu, kok di belakang ini dia ngejerit-jerit tuh, direkam. Hati saya lucu juga nih anak. Nah, dia mau karena apa? Tujuannya dia bergumul itu melakukan semua yang sakit supaya dia sembuh, supaya enak gitu tuh geraknya. Nah, kita juga tahu bahwa segala sesuatu itu yang kita lakukan itu kita enggak mau putus di tengah jalan. Nah, di dalam kita menghadapi segala sesuatu, kita juga harus punya daya tahan. Daya tahan gini, seorang pelari sprint katanya ya, pelari sprint itu lari dalam jangka waktu sekian sampai ke tujuan, tapi ada batasnya. Nah, sekarang pelari maraton lebih daripada pelari sprint. Nah, pelari maraton
sama sprint itu berbeda. Saya juga baru iya ya. Saya sih nggak mau kalau suruh cepet, suruh berlari berlomba cepet. Mendingan berlomba bertahan. Orang pelari sprint kalau disuruh lari seperti orang maraton itu nggak mungkin punya daya tahan yang kuat, sebab dia sudah sekian meter saja. Jadi kemampuan daya tahannya dia cuma sekian itu tuh ya. Nah, saya ingat anak terbang yang berenang tuh, Joe yang pemenang renang. Joe itu saya tanyain, Joe, kamu itu latihannya gimana? Latihannya tiap hari. Jadi daya tahan kita ini harus dilatih tiap hari, tidak langsung simsalabim lalu kita jadi punya daya tahan yang kuat. Dilatih tiap hari. Dan si Joe ini dia berlatih latihan renang dan dia menang. Jangan cuma kalau kita, saya jujur, dulu mahasiswa enggak latihan pelajaran tiap hari, saudara. Mau ujian, wah numpuk, bukan setiap malam sampai, aduh, enggak tidurnya gimana nih ya? Karena apa? Tidak belajarnya tiap hari. Cuma waktu bertanding baik, pada waktu ujian baru belajar buka buku. Dalam hati saya tuh, kenapa ya dulu tuh saya tuh seperti itu, saking enggak gitu suka ya. Jadi ngebut gitu, bacanya ngebut. Sampai aduh, terkantuk-kantuk, minum kopi. Waduh, belum selesai. Salah, saudara. Kita harus melatih diri kita nih tiap hari. Manusia roh kita harus dilatih tiap hari. Enggak bisa nanti mau KKR, nanti mau mendoakan orang, lalu kita langsung berdoa puasa segala. Enggak, kita latih tiap hari sehingga kita nih bisa melaluinya. Jadi kita harus tahu daya tahan kita untuk menghadapi hal-hal yang akan datang itu harus dilatih tiap hari. Kita harus berlatih tiap hari supaya pada waktunya kita benar-benar teruji. Kita benar-benar teruji. Begitu aja saudara yang saya bisa bagikan. Tuhan memberkati. Saudara, tidak ada suatu kemenangan tanpa perjuangan. Ya. Tadi diceritakan tentang seorang anak yang bisa menang dalam pertandingan juara renang. Ya. Kita tahu bahwa kemenangan tidak mungkin saudara dan saya terima tanpa perjuangan. Ya. Kalau yang kedua yang saya pelajari dari apa yang disampaikan tadi, yang kedua adalah perlu adanya kesetiaan di dalam berjuang. Ya. Sabar, tekun. Ya. Karena tanpa itu kita akan kita tidak akan bisa bertumbuh. Ya. Dan perjuangan itu perlu semangat. Karena tanpa semangat ya nggak bisa. Kita menghadapi sesuatu yang ada di depan kita. Aku mau berjuang, tapi nggak ada semangatnya. Nggak ada sesuatu di dalam dirinya yang mendorong untuk dia harus berjuang. Perlu hal itu. Ya. Buat saudara yang mempunyai kerinduan Tuhan, aku tuh mau maju di dalam pengikutan aku kepada Tuhan. Lalu saudara mengatakan, Tuhan aku mau belajar untuk bangun pagi. Sebelum PW, saya mau saat teduh dulu, misalnya ya. Lalu saudara mengambil suatu keputusan ya. Pertama kali mengambil keputusan, saya mau bangun jam 4 misalnya ya. Keputusan kan. Untuk bangun jam 4 itu perlu perjuangan. Untuk bangun jam 4 itu perlu semangat dalam hidup kita. Ada harga yang harus dibayar. Nah, mungkin hari pertama saudara menang, hari kedua kalah, hari ketiga menang, hari keempat menang, hari kelima kalah, ya nggak masalah. Tapi harus terus berjuang. Jangan sudahlah, aku sudah berkali-kali dan aku kalah, ya sudah aku berhenti. Ya nggak bisa menang, saudara. Jadi semangat perjuangan itu penting.
Bagaimana Yakub bisa menang, ya, karena dia berjuang. Dia berjuang. Dia takut menghadapi Esau, dia berjuang. Ketemu Tuhan dulu. Nah, sesudah ketemu Tuhan, dia bergumul sampai menang. Sesudah dia menang, dia katakan, berkati aku. Karena dia tahu berkat itu suatu kemenangan yang diraih. Begitu dia mendapatkan kemenangan yang diraih, itu roh ketakutannya hilang. Tuhan memberikan kemampuan untuk dia berani menghadapi Esau. Dia membereskan dirinya bahwa dia bersalah, dan akhirnya dia ketemu dan mengalami kemenangan. Saudara coba baca selanjutnya, ya. Apapun yang terjadi, ya, tetap pakai hikmat. Ini yang saya dapatkan, ya. Ini anak kembar, betul kan? Yakub sama Esau itu anak kembar. Mereka dari kecil sudah ngerti sifatnya. Yakub tahu sifatnya Esau, Esau juga tahu sifatnya Yakub. Nah, Yakub tahu persis sifatnya Esau. Dia itu seneng uang, seneng mewah, bermewah-mewah. Makanya dikasih duit, dikasih dikasih kesenangannya dulu. Nah, yang kedua, Esau itu punya sifat yang bolak-balik, nggak konsisten. Ini Yakub tahu salah satu yang tidak konsisten, cepat mengambil keputusan, cepat berbalik, itu Esau. Contoh, kalau kamu mau makan kacang saya, jual dulu hak kesulunganmu, sok, karena udah kepengen sama makanan, jual. Tetapi saat direbut hak kesulungannya, marah dia, kurang ajar, tak bunuh kamu. Balik-balik dia nggak nyadar. Lah ya wong hak kesulungannya juga sudah diambil, dia yang jual sendiri, kenapa dia hanya marah? Tidak konsisten. Itu Yakub tahu. Makanya pada saat ketemu sama Esau, Esau kan ngomong, adikku, ya, dipeluk. Wah, dia ngerasakan beres. Tapi Yakub tahu ini tidak konsisten, dianya bisa berbalik. Jadi apa yang dilakukan? Esau ngomong, yuk bareng-bareng, yuk kita bareng-bareng. Yakub nggak mau, kan dia tahu aku bareng-bareng. Siapa tahu dia pikirannya kebalik, aku bisa dihabisin nih sama dia. Dia bilang, tapi dia bijaksana. Gini kak, ini masih kecil-kecil, ya, anak-anakku masih kecil. Setelah kamu jalan dulu aja, ya. Nanti aku nyusul. Bijak, mengambil keputusan dengan bijak. Udah, ya udah kalau kayak gitu, ini tak tinggalkan ini 400 orang pilihanku nih buat ke kamu. Yakub tetap nggak mau, karena ini bahaya. Berarti dia membuat pendudukan, ya. Dia nggak mau. Gak usah lah, aku mau jalan pelan-pelan. Coba kamu baca, ya. Sesudah itu apa yang dilakukan oleh Yakub? Sesudah semua itu dia menyimpang ke Hebron. Dia ke tempat, dia tidak deket-deket, belum berani deket-deket sama Esau. Dia nggak nyusul loh, dia ke tempat yang lain. Kenapa? Agak menjauhi. Yang penting dia merasakan aku udah beres, ya. Aku udah beres, ya sudah. Tapi aku tahu sifatnya kakakku ini, kakak kembarku ini, orangnya tidak konsisten. Jadi dia penuh dengan hikmat dan bijak. Ini pelajaran yang baik dalam hidup saudara dan saya, ya. Di dalam mengambil keputusan apapun harus pakai hikmat dan bijak, ya, sehingga kita terhindar dari segala sesuatu yang tidak baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami.
Kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Biarlah Kau berikan kepada kami suatu semangat untuk berjuang sampai garis akhir, untuk kami memperoleh kemenangan. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Engkau tahu persoalan kami Tuhan. Tidak ada satupun dalam hidup kami, dimanapun kami berada saat ini, yang tidak punya masalah. Dan kami tahu Tuhan, kami perlu perjuangan untuk memperjuangkan kemenangan itu. Berikan kepada kami semangat untuk berjuang sampai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami percaya kemenangan Kau sudah berikan buat kami. Biar kami boleh menjalani sampai kami mencapai garis akhir Tuhan. Bapak, apapun yang saat ini kami hadapi, baik menghadapi sakit penyakit, baik menghadapi pergumulan-pergumulan keuangan, menghadapi suami, menghadapi kelemahan-kelemahan dalam hidup kami, Tuhan, kami percaya kemenangan Kau sudah sediakan buat kami, dan kami akan melakukan perjuangan bersama dengan Engkau. Berikan kemampuan untuk kami boleh melakukan semuanya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Saat ini tetap kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk semua rencana dari Bapak Presiden dan semua stafnya. Engkau tahu Tuhan, Bapak Presiden saat ini ingin mengadakan suatu perbaikan jalan tol di mana-mana. Kami minta supaya transportasi bisa mengalami percepatan. Kami pun berdoa, ini adalah tanggung jawab kami Tuhan. Jalan tol dari Sion ke Bandung, Engkau tahu masih ada kendala di daerah, sedikit di daerah yang belum dapat diselesaikan. Kami mau berdoa saat ini di dalam nama-Mu Tuhan. Engkau buka jalan, Engkau buka jalan. Engkau yang akan memberikan hikmat untuk dapat terselesaikan, sehingga semua jalan tol dapat berjalan dengan baik, sehingga pada waktu mau lebaran semua dapat dijalankan tanpa ada kemacetan ya Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, bahwa setelah pandemi ini banyak sekali orang yang mau mudik. Kami minta anugerah-Mu turun supaya Bapak Presiden kami dapat melakukan semua tugasnya dengan baik. Biarlah Kau berkati supaya Bapak Presiden kami turun tangan Tuhan dan menyelesaikan semua masalah-masalah dengan penduduk dan dengan siapapun tentang ganti rugi dan sebagainya. Kami sangat percaya Tuhan, hikmat yang marifat kebijaksanaan Kau berikan kepada Bapak Presiden kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga berdoa untuk kemelut-kemelut yang ada menjelang pemilu. Kami minta anugerah-Mu turun Tuhan atas bangsa dan negara kami. Damai-Mu turunkan atas bangsa dan negara kami Tuhan. Sehingga apapun yang bakal terjadi, mau pemilu atau diundur atau apapun, Engkau yang mengendalikan bangsa kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami datang, kami berdoa untuk keadaan cuaca saat ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, baik cuaca hujan maupun cuaca panas terik yang akan datang. Kami tahu Tuhan, sesudah hujan lebat akan terjadi panas terik Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun. Perubahan cuaca ini akan mengakibatkan kesehatan kami agak terganggu. Tapi kami percaya, kami mau minta kepada-Mu daya tahan tubuh, supaya benar-benar dalam keadaan cuaca apapun kami tetap survive, karena kami punya daya tahan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima daya tahan tubuh yang baru dari surga, supaya daya tahan tubuh ini memasuki akan hidup kami, sampai kami menjadi kuat dan sehat. Dalam menghadapi cuaca apapun, Engkau tetap memberi kekuatan dan kesehatan. Terima kasih untuk semuanya. Kami sangat percaya akan semua yang Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami, masuki mata kami, telinga kami Tuhan, bibir mulut kami, dan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau potong dan Kau hapuskan semuanya, sampai kami menjadi kuat, sehat, jasmani, rohani. Berkati tangan kami Tuhan, berkati kaki kami, supaya dengan pengurapan ini maka kami boleh berjalan dan boleh melakukan semua pekerjaan kami, dan kami boleh sampai kepada tujuan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Sepanjang hari ini kami berjalan bersama-Mu Tuhan, dan kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya mau sampaikan untuk sebentar sore itu ada pembinaan dari Ibu Abigail tentang semua yang mau dibaptis dan ditahirkan. Ya, buat saudara yang mendengar streaming hari ini, tolong kalau saudara tahu persis teman-temannya atau anak dari temannya yang mau dibaptis, ingatkan jam 5 sore. Ya, ada pembinaan di bawah. Di bawah itu ada bekas tempat makan kita dulunya ya. Suka ada doa di situ, Ibu Tin juga kalau doa tempat situ. Di tempat itu ada pembinaan jam 5 sore. Ya, ingatkan kepada mereka yang mau dibaptis. Terima kasih, Tuhan memberkati.